Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda terpilih, Andi Harun dan Saifuddin Zuhri, menghadiri gladi kotor persiapan pelantikan di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta pada Selasa 18 Februari pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum mereka resmi dilantik di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Andi Harun dan Saifuddin Zuhri tiba di Monas sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian olahraga sebagaimana telah diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mereka memasuki area melalui pintu Monas Barat Laut yang terletak di depan Istana Negara. Setelah diturunkan di lokasi, kendaraan yang mengantar para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih langsung diarahkan keluar atau menuju area parkir di sisi lain Monas. Dalam gladi ini, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilantik diberikan penjelasan teknis terkait prosedur masuk dan keluar saat acara pelantikan berlangsung. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran prosesi pelantikan, termasuk aspek keamanan dan tata cara pelaksanaan di Istana Negara. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda terpilih akan dilaksanakan secara serentak bersama 961 kepala daerah lainnya oleh Presiden RI di Istana Negara. Sebelum pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin 17 Februari. Kemudian mengikuti gladi bersih pada Rabu 19 Februari, sebelum akhirnya dilantik pada Kamis 20 Februari. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 20 Februari. Dalam momen bersejarah ini, keduanya hadir didampingi oleh istri masing-masing saat berjabat tangan dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat prosesi pelantikan berlangsung, Prabowo Subianto terlihat menepuk lengan kiri Andi Harun, sebuah isyarat simbolis yang menunjukkan dukungan serta harapan bagi kepemimpinan baru di kota Samarinda. Usai pelantikan, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa setiap pemimpin daerah memiliki amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Prabowo juga mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Atau arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada pelantikan tadi cukup singkat dan tapi sangat padat. Pertama, beliau menyampaikan berulang kali, tidak kurang dari 4 kali beliau mengulang bahwa kita semua ini dipilih oleh rakyat, kita semua diberi amanat oleh rakyat, dan kita harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Kita dipilih untuk membangun kepentingan atau yang pro dengan rakyat, sehingga mandat yang kita dapat dari masyarakat, dari rakyat, kita harus jaga, dan kepemimpinan ini harus bermanfaat bagi segenap warga atau masyarakat di kota Samarinda khususnya. Saya kira itu poin penting yang ditegaskan menjadi arahan dari Bapak Presiden pada pelantikan tadi. Ya, inilah karena yang kita dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, itu tentunya gimana kita mengabdi kepada rakyat yang lebih baik lagi.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD serta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Samarinda melaksanakan penertiban di kawasan Citra Niaga atas instruksi Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan aset daerah agar digunakan sesuai peruntukannya. Fokus utama penertiban adalah bangunan yang melebihi batas hak guna bangunan atau HGB yang telah ditetapkan. Sesuai aturan, bangunan dalam kawasan Citra Niaga termasuk rumah-rumah di dalamnya harus mematuhi ketentuan Surat Keterangan Tempat Usaha atau SKTU yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan melalui UPTD Citra Niaga. Selain itu, pagar-pagar yang menutup akses menuju ruang terbuka hijau atau RTH juga telah dibongkar karena digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti dijadikan gudang atau tempat penyimpanan barang. Kegiatan hari ini sebetulnya ini atas instruksi ya atau kolaborasi yang penyelenggaranya dari aset. Ya. Jadi di mana ini juga melalui rapat sudah sosialisasi yang dilakukan oleh camat, lurah, UPTD Citra Niaga beserta Satpol PP sudah sosialisasi. Di mana sosialisasinya tuh kemarin sejak hari tanggal 18 ya. Berarti sampai hari inilah. Nah, tapi sebelum eksekusi penertiban kami kemarin juga sudah nyisir di Citra Niaga sama Kasih Op dan anggota kecamatan BKU Satpol juga. Di mana melihat progres ya, sampai di mana sih progres sosialisasi yang dilakukan dan apakah sudah dipatuhi oleh pelanggarnya untuk membongkar mandiri gitu. Nah, ternyata memang juga sudah beberapa yang dibongkar mandiri sehingga tadinya kami memetakan anggota itu yang tadinya sekian jadi sekian saja karena memang sudah juga banyak. Tapi sekalipun juga sudah banyak memang ternyata juga banyak juga yang belum. Jadi hari ini kita penertiban di mana ruko-ruko ini kan sudah punya HGB. Harusnya kalau ukurannya sesuai HGB ya sudah tidak usah nambah-nambah. Tapi ternyata memang semuanya itu melanggar daripada HGB tersebut. Nah, kalau yang di dalam di Citra Niaganya itu yang ada rumah-rumahnya itu ya kan, itu kan SK TUP ya, SK TUP. Di mana SK TUP itu nanti juga harus dari Dinas Perdagangan melalui UPTD Citra Niaga ya menghimbau kembali apakah di bawahnya yang lapak rumah yang dibuatkan itu ya kan, atau sampai di bawah kanopi jualannya boleh. Nah, kami Satpol PP ini siap mengkawal aturan ya atau regulasi terkait dengan aset ya kan. Kalau memang ini nanti BPKAD ini menyatakan ini tidak boleh Bu, ini karena sesuai HGB atau SKTUP ya kami harus kawal, kami tertibkan itu. Nah, tadi kami juga sudah sosialisasikan kepada semuanya yang ada di Citra Niaga, baik di ruko maupun yang di dalam Citra Niaga tersendiri, termasuk yang menuju ke RTH. Itu pagar-pagarnya yang menutup antara pagar dari depan sampai belakang juga sudah kami tertibkan semuanya. Seperti biasa masyarakat Sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Oke, langsung saja kita bacain dari @atalif. Bujur Pak, pian dipilih rakyat. Dari @desitania99, selamat ya Pak. Terus ada dari @asnan_seasnan. Sukses Pak Wali Kota Samarinda, lanjutkan. Selamat dilantik dan kembali terpilih untuk Wali Kota Samarinda kita. Kita mesti mendukung periode kedua pemimpin kebanggaan kita ini. Semoga dengan jabatan kali ini beliau bisa semakin sukses demi mewujudkan kota Samarinda yang lebih baik dan menuju kota peradaban. Amin. Betul nggak masyarakat Sabar?
Kemudian ada juga komentar dari warga Kota Samarinda, yakni @dedet_syafriadi. Di depan Sidin, mantap aha. Komentar serupa juga datang dari @lili_yurlianti. Bangga jadi warga Sidin barisan terdepan. Tentu kita bangga dong wali kota Samarinda kita berbaris di depan pada saat persiapan menjelang pelantikannya. Wah, mewakili masyarakat Sabar di Samarinda nih, sukses terus ke depannya. Ada lagi nih komentar dari @Fendi Sugian yang menyoroti soal penertiban di kawasan Citra Niaga beberapa waktu lalu. Sebagai masukan, mungkin Dinas Sosial juga bisa berkunjung ke kawasan Citra Niaga. Karena sering kita lihat ODGJ dan gelandangan. Semoga mereka bisa mendapatkan pengobatan dan perawatan. Semangat untuk Pemkot Samarinda, semoga di periode baru ini persoalan-persoalan tersebut segera teratasi. Amin. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya. Dengan terus like, komen, subscribe sebuah channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ambil topi membeli sapi, belinya di dekat Jalan Selili. Hai kawan, sampai jumpa lagi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.